Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas HK3 mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Khas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas makalah yang dibina oleh Ibu dosen Afrik Yunari MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Sri Wahyuni, dengan NIM 20410201064, dan rekan saya, Fitahatul Hasanah, dengan NIM 20410201070, serta Muhammad Rofiki dengan NIM 20410201074. Subbab kita kali ini adalah definisi perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, tujuan perbankan syariah, dan fungsi perbankan syariah. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi perbankan syariah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sri Wahyuni, 20410201064. Yaitu definisi perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalitasnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang telah diatur oleh Fatwa MUI dalam prinsip yang berkaitan dengan keharaman. Bank syariah juga bisa disebut dengan Islamic Banking atau Interest Free Banking, yakni bank yang memiliki sistem perbankan yang beroperasi tanpa melibatkan sistem bunga, maisir, terhindar dari spekulasi, dan goror, akad yang tidak jelas. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah. Adapun definisi perbankan syariah menurut para ahli. Yang pertama, Sudarsono mengatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan jasa dan biaya dalam lalu lintas pembayaran dan merupakan peredaran uang yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, Karnain A. Perwaatmaja dan H.M. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tata cara beroperasi menggunakan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Siamat Dahlan mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah Schaik. Dia berpendapat bahwa bank syariah adalah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam. Kemudian yang kelima, menurut Muhammad, ia mengatakan bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang terakhir yaitu Perwaatmaja. Beliau berpendapat bank syariah adalah bank yang operasionalitasnya mengikuti ketentuan syariat Islam dan menghapuskan segala praktik yang mengandung riba, maisir, dan goror. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum perbankan syariah yang akan disampaikan oleh rekan saya Fitahatul Hasanah NIM 20410201070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Vita Tulasana, NIM 204110201170 akan menjelaskan materi kedua tentang dasar hukum perbankan syariah. Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari single banking sistem menjadi dual banking sistem tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam secara hierarki antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 9 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan 7. Peraturan Bank Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan 7. Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang Indonesia atau PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarki antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK
dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi perbankan syariah yang akan disampaikan oleh Muhammad Rofiki, NIM 20410201074. Saya Muhammad Rofiki, NIM 20410201074. Saya akan menjelaskan tentang tujuan perbankan syariah. Tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan dan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat. Tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Begitu juga tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi-fungsi perbankan syariah. Fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana yang disimpan dalam bentuk rekening, deposito atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pada dasarnya, fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwasanya 1. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga, yaitu dalam hal menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang keempat, alat transmisi kebijakan moneter. Sedangkan fungsi utama bank syariah ada 3 macam, yaitu yang pertama fungsi perbankan syariah sebagai penghimpun dana masyarakat. Dalam fungsi ini, bank syariah membantu masyarakat dalam menghimpun dan mengumpulkan uang masyarakat berupa titipan dengan akad dan juga berupa investasi dengan akad. Yang kedua, fungsi perbankan syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Dalam fungsi ini, bank syariah memiliki 2 fungsi, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan akad-akad tertentu seperti akad jual beli, akad kemitraan, dan akad kerjasama. Yang terakhir adalah fungsi bank sebagai pemberi layanan jasa. Bank syariah memberikan pelayanan jasa dalam bentuk transfer atau jasa pengiriman uang, penagihan surat berharga, pemindah bukuan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kesimpulan, bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalitasnya tidak menggunakan hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam seperti riba, maisir, dan gharar. Jadi, keseluruhan kegiatan dalam bank syariah bebas dari hal-hal yang haram. Adapun dasar hukum perbankan syariah adalah secara umum dan khusus. Secara umum adalah segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki. Tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan fungsi utama bank syariah adalah sebagai penghimpun dana masyarakat, fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat, dan fungsi bank syariah sebagai pemberi layanan jasa kepada masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.